Kemudian Allah melanjutkan, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Dzulkarnain menempuh jalan yang lain. Hatta idza balagha baina saddaini, tatkala dia tiba di antara dua gunung, wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ternyata dia dapati di belakang gunung, ya, dia jalan ke gunung, tahu-tahu di belakang gunung ada suatu kaum la yakaduna yafqahuna qawla, mereka hampir-hampir tidak bisa paham bahasa. Dzulkarnain ngomong mereka tidak paham. Dan akhirnya mereka saling memahami. Ada yang mengatakan Dzulkarnain bisa bahasa mereka, ada yang mengatakan ada translator antara mereka, penterjemah antara mereka dengan Dzulkarnain, tapi intinya mereka kayaknya dalam pedalaman hampir-hampir mereka tidak mengerti pembicaraan Dzulkarnain. Ya, menunjukkan luas kekuasaan Dzulkarnain sampai datang ke lokasi ini, ternyata ada gunung, di balik itu ada orang-orang, ya. Qalu ya Dzulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di atas muka bumi. Mereka mengadu kepada Dzulkarnain. Mereka mengadu kepada sang raja, rakyat mengadu, wahai Dzulkarnain, sungguhnya ini ada kaum yang melakukan kerusakan, Ya'juj dan Ma'juj. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baina wa bainahum sadda? Maukah aku berikan kepada engkau upah, wahai Dzulkarnain, agar kau bisa membuat dinding penghalang antara kami dengan mereka? Subhanallah, mereka mungkin bingung mau minta tolong sama Dzulkarnain, sehingga mereka menawarkan harta kepada Dzulkarnain. Ya. Dan mereka tahu Dzulkarnain punya kemampuan, seakan-akan terkenal ketika itu Dzulkarnain punya kemampuan, sehingga mereka mengatakan, "Fahal naj'alu laka kharjan?" Maukah kami buatkan bagi engkau upah, wahai Dzulkarnain, yang penting kau bikin sadda, penghalang antara kami dengan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini beringas, bengis, ya, mengerikan, ya. Dan mereka senantiasa melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ya. Di manakah lokasi ini? Allah alam juga kita enggak tahu. Ada yang mengatakan di Georgia. Di sana banyak pegunungan. Tapi Ya'juj Ma'juj adalah dari sifat-sifatnya seperti orang Mongol, ya. Seperti orang Turki, ya, berarti daerah sana. Allah alam bisawab, ya. Kita belum tahu di mana daerah Ya'juj Ma'juj, ya. Karena Allah tidak jelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak jelaskan. Jadi mereka nawarkan upah, sebenarnya tidak pantas kepada Dzulkarnain, namun mereka tidak punya cara lain lagi. Apa yang harus mereka berikan kepada Dzulkarnain? Yang penting mereka terhalang dari Ya'juj Ma'juj. Apa jawaban Dzulkarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Dzulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Imbalan apa? Apa yang Allah kasihkan lebih baik daripada apa yang kau berikan kepadaku. Fa'inuni biquwwah, yang penting kalian bantu aku dengan sungguh-sungguh. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan buat dinding penghalang antara kalian dengan mereka. Lihatlah, Dzulkarnain ditawarin harta tidak mau ambil. Seorang pejabat, seorang penguasa harusnya demikian. Jika memang dia sudah merasa berkecukupan, ya dia cukuplah. Tidak perlu dia ngambil lagi dari rakyat. Dzulkarnain tidak ngambil, dia bilang apa yang Allah kasih lebih baik daripada itu. Saya enggak perlu. Yang saya perlu kalian bantu saya. Dan ini di antara metode dalam menghadapi permasalahan, ya. Orang yang mengeluh, minta permasalahan, yang mengadu permasalahan, kita ajak dia untuk ikut berpartisipasi memecahkan permasalahan. Sehingga dia akan menghadapi dengan keseriusan dan dia akan menghayati karena permasalahan dia. Dzulkarnain bisa saja mengatakan kalian tenang saja, ini urusan saya, tapi tidak. Dzulkarnain ingin mereka berpartisipasi memecahkan masalah ini. Ya, ini penting. Dalam kehidupan rumah tangga pun demikian. Kita mungkin anak kita punya masalah, kita bilang, "Nak, tenang aja, jangan khawatir, nanti papa yang ngurus." Ada kondisi seperti itu boleh, tapi dalam kondisi lain kita bilang enggak, kita bareng-bareng, Nak. Kita ajak dia ikut serta dalam permasalahan tersebut. Kita ajak dia bagaimana menghadapi permasalahan. Kita latih sejak dini, maka kita bilang, "Coba, Nak, kamu begini-begini, ayah begini-begini." Jadi kita ajak kerjasama, ini penting. Sehingga anak tidak dimanja. Karena di kemudian hari mereka akan lebih banyak permasalahan. Kalau tidak dilatih mengenai permasalahan sejak sekarang, mereka akan sulit nanti, bingung. Ya. Karena pengalaman kehidupan berbeda dengan pengalaman yang didapat dalam kelas. Beda. Pengalaman kehidupan ini luar biasa yang dialami oleh setiap orang. Makanya dia Dzulkarnain ketika ada permasalahan tidak makan tenang. Dia ingin rakyatnya juga berpartisipasi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Sehingga mereka tahu ini permasalahan besar, terutama permasalahan mereka. Ya. Bukan memang tenang-tenang, tidak, tapi benar-benar kalau saya tidak butuh dengan pemberian kalian, tapi fa'ainuni biquwwah. Bantulah aku dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan buat penghalang antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj.
Sama sekali dia tidak butuh dengan upah tersebut. Inilah pejabat yang luar biasa, penguasa luar biasa seperti ini. Ya bukan sudah memiliki kekuasaan kemudian semakin rakus dengan harta dan tidak akan pernah berhenti. Tahu-tahu meninggal, ya. Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan. Kalau anak Adam punya 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Fama yamla'u jawfa ibni Adam ila turab. Dia hanya berhenti kalau mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah. Kalau sudah masuk liang lahat baru berhenti. Ya, maka seorang jangan tamak. Dia semakin mengumpulkan harta, semakin besar tanggung jawabnya di akhirat kelak, semakin panjang persidangannya, semakin panjang hisabnya. Ya, semakin panjang hisabnya. Zulkarnain ini tidak butuh. Dia mengatakan apa yang Allah berikan sudah cukup. Dia punya berarti. Dia kaya. Saya tidak butuh ini semua. Yang penting kalian bantu saya. Tapi apa yang dilakukan oleh Zulkarnain dalam rangka untuk membuat penghalang? Kata Zulkarnain, atuni zubarul hadid. Datangkanlah kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu. Kalau potongan besi tersebut sudah sampai di antara 2 gunung, maka nyalakan api, bakarlah potongan besi-besi tersebut. Hatta idza ja'alahu naran. Kalau sampai potongan besi tersebut sudah menyalakan api, ya. Qala atuni ufrik alaihi qitra. Kata, datangkanlah kepadaku untuk menuangkan tembaga yang mendidih di atas besi-besi yang sudah panas tersebut. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya, sederhana, sekedar ilustrasi. Jadi ini ada 2 gunung. Ya. Ada 2 gunung. Ya. Dari sini misalnya Ya'juj Ma'juj dari sini. Arah sini Ya'juj Ma'juj. Di sini kaum tersebut. Jadi Ya'juj Ma'juj si Dzulkarnain ingin membuat suatu dinding yang menghalangi mereka untuk ke arah sini karena mereka melakukan kerusakan. Ya, tapi mereka di mana? Apakah mereka dalam goa atau di mana? Allah alam. Jelas Dzulkarnain akan buat dinding sehingga mereka tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Seakan-akan mereka tinggal dalam suatu lorong sehingga mereka kalau keluar lewat sini dan kalau mereka sudah keluar mereka akan melakukan kerusakan. Maka bagaimana caranya? Dzulkarnain mengatakan, atuni zubarul hadid. Bayangkan ini gunung tingginya berapa kita enggak tahu. Ya. Tingginya berapa kita enggak tahu. 2 gunung ini. Berapa tingginya? Kemudian lebarnya pun kita tidak tahu. Berapa lebarnya? Kita pun tidak tahu. Yang jelas 2 gunung, namanya gunung ya pasti besar, apalagi gunung tersebut kayaknya menutupi wilayah mereka. Maka kata Dzulkarnain, atuni zubarul hadid, suruh datangkan potongan-potongan besi. Ini misalnya potongan-potongan besi, disuruh didatangkan di sini. Ini berarti banyak besi yang harus mereka kumpulkan, entah berapa ribu ton untuk bisa menutup 2 gunung ini. Ya, terus sampai penuh. Hatta idza sawa baina sadafaini, tatkala lapangan besi tersebut sudah memenuhi di antara 2 gunung, qala anfukhu, nyalain api. Nyalain api. Ya, suruh nyalain api sini. Api ya. Dibakar. Ya. Dibakar sampai hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika lempengan ini sudah nyala, api sudah nyala juga di dalam. Ternyata mereka juga sudah menyiapkan, kaum tersebut sudah menyiapkan qitara, yaitu cairan tembaga, dituangkan cairan tembaga. Ya. Jadi tembaganya harus dicairkan. Untuk dicairkan ini entah berapa derajat Celcius ya. Berapa ribu ya. Derajat. Tembaga tersebut sehingga menjadi cairan. Ini juga tatkala menjadi api ini juga berapa derajat tidak tahu juga. Berapa derajat. Tapi maksud saya ternyata di zaman Dzulkarnain juga ini dia sudah punya teknologi, sudah punya sains. Entah itu ilham dari Allah, yang jelas kita bayangkan ini kalau ini proyek di zaman kita juga sudah sangat sulit. Seandainya di proyek ini, proyek negara mengurusi proyek ini, bayangkan berapa ribu ton datangkan besi, kemudian untuk nyalakan pakai kompor apa untuk nyalakan besi sebanyak ini, setelah ditusun kemudian dinyalain, gimana cara nyalainnya, dari sini apa dari tengah, semuanya sudah dipikirkan oleh Dzulkarnain sehingga ketika dinyalakan sampai dia merah sampai menyala, besi tersebut sampai menyala.
Kemudian ternyata sudah dinyalakan juga tembaga yang cair, ini butuh ribuan derajat. Terus gimana cara nuangkan dari atas gunung? Itu semua kita enggak sulit. Pakai apa? Pakai kren. Gimana mau ngangkut cairan tembaga yang sangat panas kemudian ditumpahkan di atas ini? Dzulkarnain memperhatikan derajat ini, kemudian kapan waktu dituangkan dia melihat, dia tahu derajatnya. Jadi kapan derajat besi sampai berapa derajat panasnya, baru kemudian mulai dituangkan tembaga sehingga akhirnya bersatulah antara tembaga dengan lempengan besi menjadi logam yang sangat kuat yang tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maksud saya, mungkin kita menyangka setiap orang di zaman dahulu primitif, tidak punya teknologi, ternyata mereka punya teknologi sendiri yang kita tidak ketahui. Ya, seperti orang Mesir bangun Sphinx itu juga butuh teknologi, bisa bangun sebesar itu, dan banyak bangunan hebat di zaman dahulu, entah bagaimana cara mereka membangun, tapi intinya ini kita pikirkan sangat sulit. Bayangkan untuk datangkan waktu singkat ribuan ton besi, bagaimana cara menyusunnya juga butuh pikir ya. Sampai di atas 2 gunung, kemudian nyalakan apinya, terus dipikirkan bagaimana caranya. Terus cara menuangkan jumlah tembaga yang sangat besar ini untuk dimasak menjadi lebur juga ini butuh teknologi tersendiri. Cara menuangkannya juga butuh teknologi sendiri. Intinya jadilah sad sehingga Ya'juj Ma'juj mau keluar tidak bisa. Tidak bisa. Seakan-akan mereka tinggal di suatu goa, ketika mau keluar ternyata sudah ada terhalang oleh dinding tersebut. Mereka enggak bisa. Mereka keluar enggak bisa, terhalang di situ. Mereka tidak lihat matahari, terhalang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famasta'u an yadhharuhu." Ya. Mereka Ya'juj Ma'juj tidak akan mampu untuk mendakinya. Famasta'u an yadhharuhu, mereka tidak bakalan mampu untuk mendaki. Wa mastata'u lahu naqaba, mereka tidak mampu untuk membolongi juga, untuk menembus enggak bisa, untuk naik enggak bisa, menembus enggak bisa. Ya. Terlalu kuat dinding tersebut. Lihat apa kata Dzulkarnain. Qala hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Dia tidak sombong, tidak bangga. Ini karena aku ahli, ini karena aku jago. Subhanallah, dia nisbahkan keberhasilannya kepada Allah. Ini rahmat dari Allah. Ya, betapa banyak orang ketika mencapai keberhasilan lupa diri, dia ujub. Oh, ini karena saya jago. Sebagaimana Qarun, innama utitu ala ilmin indi. Saya punya harta banyak karena saya punya ilmu. Lupa diri. Adapun orang-orang soleh, mereka menyandarkan nikmat yang mereka dapatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, ya tatkala dia minta didatangkan singgasana Balqis, kata Allah, "Falamma ra'ahu mustaqirran indahu." Tiba-tiba singgasana tersebut sudah datang di hadapan Sulaiman dengan waktu yang sangat singkat. Dia mengatakan, "Hadza min fadli rabbi." Datangnya singgasana Ratu Balqis dalam waktu yang sangat singkat ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku aku ini bersyukur atau tidak. Ya. Lihatlah bagaimana Dzulkarnain ketika mencapai kesuksesan bisa membuat ya dinding tersebut, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini harus diingatkan kepada orang yang berhasil, baik pejabat, baik pemerintah, baik ustadz, baik pengusaha. Kalau berhasil, hadza min fadli rabbi. Hadza rahmatun min rabbi, kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah sayang kepadaku. Allah sayang kepada kita semua. Jangan itu, ini karena kita tim sukses, karena kita gini, karena kita itu nanti kedua. Atau yang keberapa? Yang pertama, ini semua dari Allah. Itu dulu yang pertama. Kita ini sebab. Tapi banyak orang ketika berhasil langsung dia sandarkan kepada kemampuannya. Lihat Dzulkarnain, kalau dia mau sombong, saatnya dia sombong. Tapi tidak ada sama sekali sombong. Langsung dia mengatakan, hadza min fadli, hadza rahmatun min rabbi. Ini rahmat dari Rabbku. Rahmat dari Rabbku. Ya, kita berharap demikian orang yang berhasil. Jangan pernah menyandarkan keberhasilan pada diri sendiri. Tapi sandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. الحمد لله رب العالمين